Oke ya, Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk debat ya. Hari ini kita lawannya itu Kores ya. Atau teman-teman semua mungkin juga udah tahu. Dan kita hari ini ya diskusinya tentang Muhammad versus Paulus ya. Kalau kita sebelum-sebelumnya juga udah menyampaikan terkait dengan Paulus ya seperti apa, dan nanti dia juga akan menyampaikan tentang Muhammad dan bagaimana kehebatan Paulus dan Muhammad pun kita coba untuk memberitahu teman-teman semua, karena sebelumnya saya sudah menerangkan bahwa siapa karakter Paulus ini, dan Paulus ini dipilih oleh Tuhan Yesus memang untuk kepada seluruh bangsa, dan Paulus ini adalah seorang yang memang ketika waktu dipilih oleh Tuhan ya, dia sebelumnya karakternya siapa ya. Paulus adalah seorang yang namanya ini di dalam kisah para rasul ya. Paulus adalah seorang yang berasal dari Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilkilia, tetapi dibesarkan di kota ini yaitu di Yerusalem. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Ya, sehingga dia adalah seorang yang ahli dalam yang namanya sekolah. Jadi Paulus ini diakui di kalangan dia sebelum dia diangkat menjadi seorang rasul oleh Yesus Kristus ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di situ, Paulus ini sebelumnya adalah seorang yang memang sengaja melawan kekristenan. Dan Paulus ini adalah seorang yang memang selalu mengejar orang Kristen ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepadanya ya, sebelumnya juga dia adalah tahu ya, kita tahu bahwa Paulus ini bukan orang yang berasal dari baik-baik juga ya, tetapi mengejar Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus juga. Tetapi Tuhan Yesus juga katakan di dalam Matius, kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 15 dan 16-nya ya, di situ bentar ya kita bukain ya supaya teman-teman juga tahu ya. Ini Matius 7 ayat 15 dan 16-nya. Ya, jadi Paulus ini kalau mengajarkan segala sesuatu ya, dia pasti dengan hal yang benar. Nah, jadi kalau tentang hal Matius 7 ayat 15-16 ya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka dan dapat memetik buah anggur dari semak duri ya, atau buah dari rumput duri ya. Demikianlah setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya kita melihat dari ajaran yang diajarkan Paulus. Dan salah satu hal yang diajarkan oleh Paulus yang membuat orang-orang yang penyembah berhala, orang-orang yang bertentangan dengan kekristenan itu, membuat mereka itu membenci Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, teman-teman. Ya, kenapa banyak orang yang akhir-akhir ini membenci Paulus? Karena Paulus mengatakan segala sesuatu yang memang sangat keras ya. Kalau Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya ini Paulus dengan tegas mengatakan ini sehingga banyak orang yang tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Apalagi para penyembah berhala, ya, para pendosa, sehingga mereka mencoba membalikan fakta sejarah yang ada bahwa Paulus itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus pun bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, segala apapun yang dilakukan oleh Paulus, bukan bernubuat, mujizat, ya, dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah tentang Paulus ya. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada Paulus tentang hikmat dan kebijaksanaan melalui Roh Kudus yang telah membimbing Paulus. Makanya tidak ada yang pernah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kira itu dulu dari saya sebagai pembuka. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mantap, komprehensif, keren. Tadi tentang Paulus ya kawan-kawan. Dan topik kita kali ini akhlak dari Nabi kita Muhammad dan juga Paulus. Ya,
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali setelah sekian lama dengan Kores, tukang bantai-bantai tari tumpang hujat, dan topik kita kali ini udah gua sebutkan. Tadi Paulus sudah didengar bagaimana dia sneak peek lah ya secara singkatnya, dan sekarang kita akan memperkenalkan nabi kita. Nabi yang terbukti berhasil menyatukan seluruh dunia dalam satu panji, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dari mana? Satu Arab Islam. Satu Arab Islam. Ini kalau kita lihat Abrahamik sebelum Islam itu nggak pernah kejadian yang seperti itu. Dan ketika itu terjadi, banyak minoritas yang menolak. Banyak minoritas yang menolak. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat akhlak dari Nabi yang berhasil menyatukan satu bumi ini menjadi semuanya Islam dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat di sini akhlaknya kawan-kawan. Pertama kita akan bawakan hadis dari Sunan Darimi. Tunggu. Ini kok. Dari hadis Sunan Darimi, di mana Nabi itu diturunkan ke penduduk kota yang dimana penduduk-penduduknya ini mereka menyembah berhala gitu kan. Lalu kemudian hidup dalam kondisi buta dari hidayah dan najis. Dan sekian banyak persoalan yang menjijikan dan merisihkan yang jumlahnya tidak terhitung gitu. Jadi kelakuannya tuh seburuk-buruknya manusia lah. Nabi diturunkan di sana, ketika ia diturunkan dan diperintah untuk memantapkan hati, memikul beban jihad, kekuatannya membentang demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menampakkan hujahnya dan melestarikan kalimatnya serta menampakkan dakwahnya. Dan beliau meninggal dunia dalam keadaan bertakwa dan bersih. Jadi happy ending kawan-kawan ya. Happy ending. Dan kita bisa melihat jejak dari perjuangannya dalam berjihad, satu Arab Islam. Dari penduduk yang terbelakang menjadi raja minyak sekarang. Diberkatilah itu bangsa Arab karena telah menerima Nabi yang paling terakhir, Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu akhlak, bre. Gigih dalam perjuangan. Lalu kemudian yang kedua di Sunan Ibnu Majah 2461, Nabi juga dia selalu mengampuni orang-orang yang menyakiti dia gitu. Ini bisa dilihat tunggu. Nah, di sini di Sahih Bukhari 3822. Nah, di sini bisa dilihat seorang laki-laki musyrik datang sementara pedang Nabi SAW tergantung di pohon tersebut. Laki-laki itu langsung mengambil pedang tersebut sambil berkata, "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Orang berkata lagi, "Siapa yang dapat melindungimu dariku?" Beliau menjawab, "Allah." Kemudian para sahabat mengancam orang itu. Tidak lama kemudian sholat didirikan, maka beliau sholat dengan satu kelompok sebanyak 2 rakaat, lalu kelompok ini mundur, kemudian beliau melanjutkan sholat 2 rakaat dengan kelompok lain, sehingga Nabi SAW melaksanakan sholat 4 rakaat. Jadi walaupun mau diancam kayak gimana, kami tuh nggak takut. Dan gua juga mau diancam kayak gimana pun nggak takut. Nabi aja ketika diancam dia nggak takut, lalu kemudian tetap lanjut sholat. Apalagi diancam sama receh-receh kayak ya itulah yang benci-benci Islam gitu. Gitu. Lalu kemudian ada juga di sini Nabi itu seorang yang penuh kasih sayang. Bisa dilihat di kalimat terakhirnya ya. Nabi SAW mengusap air mata Fatimah dengan bajunya karena sayang kepadanya. Gitu. Ini tindakan-tindakan kecil seperti ini yang tidak kelihatan di nabi-nabi yang lain. Yang di nabi-nabi Israel lah, nabi-nabi daerah mana lah, Roma, Yunani sana. Nggak ada gitu. Jadi perbuatan kecil itu bukti dari kenabian. Ada nggak yang kayak gini? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka mungkin egois kali. Tidak seperti Nabi kita. Lalu juga ada, misalnya kita lihat dalam Sunan Abu Daud 2214 gitu ya. Ia berkata, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ia berkata, kemudian aku berlomba dengan beliau dengan berlari. Lalu aku mendahului beliau, kemudian setelah gemuk aku berlomba dengan beliau, maka beliau mendahuliku. Beliau berkata, ini menggantikan kekalahan pada perlombaan terdahulu. Ini kan Aisyah nih yang ngomong nih. Katanya Aisyah korban pedo. Kok lomba sama pelakunya? Katanya korban. Kok lomba? Jadi yang benar ini yang mana gitu loh. Yang benar ini yang mana? Hadis yang kami imani dari dulu gitu ya. Atau kawan-kawan yang baru lahir di 2025 dan sekarang minoritas gitu. Gitu aja sih paling ya. Kita main akhlak. Dan di situ kulu bisa lihat akhlak Nabi kami itu nggak takut sama mati. Dan kalau udah memperjuangkan agama itu gigih, ampe jadi, gitu ya. Lalu kemudian Nabi kami juga bercanda dengan sesamanya dan juga bercanda berkasih sayang dengan istrinya. Gitu, bre. Kalahkan itu. Thank you.
Oke ya, thank you juga buat Kores yang udah menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang mungkin dia sampaikan nih. Kita mulai dulu baru ku narasi ya biar enakan kita. Oke ya, jadi kalau tentang yang namanya ketuhanan itu, kita pasti membuktikan segala sesuatu itu dengan perbuatan yang nyata. Ya. Artinya yang dari Tuhan itu segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Kalau hanya tentang hal seperti itu, yang seperti Kores sampaikan tadi, tentu Paulus juga mengajarkan suatu hal yang kasih. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya, karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ya tentu mengajarkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, ia tidak melakukan. Jadi kalau teman-teman baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, tentu Paulus pun mengajarkan suatu hal yang tidak bertentangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan Paulus mengajarkan juga segala sesuatu itu dengan kasih dan sabar dan tidak sombong, teman-teman semua. Itulah yang diajarkan Paulus sesuai dengan apa yang diberikan melalui Roh Kudus ya, diberikan hikmat ya kepada dari Tuhan Yesus kepada Paulus melalui Roh Kudus, hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Ya, bahkan Paulus pun ya mengusir setan, roh jahat ya. Kalau kita baca dalam sebentar ya, kita bukain. Ini di dalam hal yang namanya ini ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Jadi ada suatu perempuan ya di sini ya, ia mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan berapa hari lamanya, tetapi ketika ia tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi ini tentang roh jahat. Ya, ini Paulus mengusir roh jahat. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga roh itu keluar. Nah, kalau kita lihat di sini Paulus itu mengusir roh jahat dengan mujizatnya. Nah, ini kita sampai kepada suatu hal yang namanya tentang Tuhan ya. Jadi teman-teman semua, kalau yang namanya tentang Tuhan, kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu yang punya langit dan bumi dan gak mungkin kalah dengan yang namanya hal-hal yang namanya roh jahat. Ya, karena Tuhan itu maha dahsyat. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad ini, yang nabinya orang-orang muslim ya, kalau kita lihat di dalam Musnad Ahmad 23864 ya. Jadi teman-teman semua bisa membaca di sini ya. Telah menceritakan kepada kami, langsung aja ya, dari Aisyah berkata, saya pernah meruqyah Rasulullah SAW dari penyakit ain. Lalu saya meletakkan tanganku di atas dadanya. Saya membaca Ismail, nah bla 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 selanjutnya ya. Ini kalau teman-teman bisa baca di sini. Dalilnya pasti sohi ya teman-teman semua. Nah, apa itu penyakit ain teman-teman semua? Penyakit ain adalah hal yang nih ya, kalau teman-teman bisa baca Sohi Bukhari 5548. Di sini Rasulullah SAW bersabda, penyakit ain atau gangguan dari jin atau sihir. Ya, jadi ini Muhammad dikatakan bahwa dia adalah seorang yang kena penyakit kesurupan atau kerasukan penyakit ain ini teman-teman. Sehingga harus diruqyah. Nah, apakah seorang yang dikatakan di dalam ya, kalau kita bukakan ya dalilnya, ini Allah ya, sebenarnya Allah dikatakan dalam surah At-Tahrim ayat 4, di sini dikatakan kalau melawan istrinya, yang dua orang ini cerita tentang Hafsah dan Aisyah. Jika kamu berdua bertobat, maka sungguh hatimu berdua telah condong menerima kebenaran. Dan jika kalian berdua saling membantu, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril juga menjadi pelindung orang mukmin, malaikat-malaikat sebagai penolongnya. Tetapi kenapa di saat seperti ini, ketika waktu dirasuki oleh jin, kenapa Allah tidak membantunya? Bahkan Aisyah itu meruqyah. Ya, apakah di sini berhasil?
Nah, pertanyaan saya ya kepada teman kita Kores, ya, apakah benar Muhammad ini pernah dirasuki oleh jin? Ya, sehingga dia harus diruqyah oleh Aisyah. Dirasuki atau kesurupannya, teman-teman semua. Jadi kita coba untuk bertanya tentang hal itu. Silakan. Ya, oke, thank you. Mana ininya? Oke. Jadi gua nggak paham kenapa penyakit ain jadi kesurupan gitu loh. Karena penyakit ain itu adalah perasaan iri dengki yang nanti menjadi penyakit kepada orang yang dilihat gitu loh. Nggak ada jin-jinnya di sana. Makanya kalau kita lihat hadisnya itu, dapat dari mana jinnya gitu. Jadi mungkin dikasih dulu gitu ya dalam Kristen gitu, penyakit ain itu adalah kesurupan, siapa tahu ada gitu ya, gitu loh. Karena kalau misalnya penyakit ain dibilang ini dari jin itu atau dari apa namanya dari setan kayak gitu, itu kita nggak dapat konsepnya gitu loh, Bre, gitu ya. Jadi tolong di ini dulu gitu, tolong tolong dibawain dulu gitu datanya. Itu satu. Terus kemudian nomor dua, dari tadi ngomongnya itu soal mengajarkan kasih kayak gitu ya. Perbuatannya mana gitu loh, Bre. Orang ngomong gampang. Oh, kasihilah ini pengemis, kasih makan gitu. Perbuatannya mana? Paulus itu kapan ngasih makan orang miskin? Ada nggak? Atau pernah nggak dia ngasih rumah buat kamu tinggal? Ada nggak dia? Atau nggak ngasih baju gitu loh? Ngomong-ngomong doang mah semua bisa. Nabi kami menyayangi, ngusap matanya dihapus gitu kan. Orang ada mau bunuh gitu kan, dikata-katain lalu kemudian tertunduk lusuh. Tadi udah gue bawain datanya kayak gitu kan. Kalau apa anjir kok ngomong-ngomong doang, ini orangnya baik karena dia ngomongnya begini, bukti bre. Kalau sama kita tuh bukti mainnya, konkret gitu loh. Nah terus kita balik lagi ya, itu tolong dong, apa perbuatan Paulus yang memang baik dan kasih gitu loh. Kalau ngusir setan dukun, orang baik itu memberikan barang pribadinya kepada orang lain, orang baik namanya. Jadi jangan dibilang baik kalau nggak pernah ngasih apa-apa bre. Antara dua, antara kikir atau pelit. Antara dua itu lu buktiin harusnya. Satu ya. Lalu kemudian yang kedua, bre, nih, Nabi kami ketika kena penyakit ain itu ada namanya obatnya ruqyah gitu. Ada obatnya namanya ruqyah. Ruqyah ini adalah sebuah keajaiban yang ada di umat Islam di mana bisa menghabiskan semua serangan-serangan dari kejahatan yang bersifat jahat lah. Ada ruqyah. Kalian punya apa? Gitu. Contoh misalnya ya, kalau misalnya lu bener pengen yang kerasukan jin gitu kan, yang apa namanya, yang ada berbau-bau setannya gitu loh. Kenapa lu nggak ke Paulus aja gitu loh? Kenapa lu nggak ke Paulus aja? Ini kan Paulus ada begini dia, lihat. 2 Korintus 12:7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini Yesus ngapain kerjanya? Kok ada utusan iblis di badannya Paulus? Dia kesurupan sampai mati, bre. Coba, gue tanya sama lu, sembuh nggak dia dari ada utusan iblis di daging ini? Sembuh nggak dia? Nah ini untuk orang-orang yang nggak tahu ya, mungkin Kristen di Indonesia sama Muslim di Indonesia, kalau nggak tahu, apa sih ini nih utusan iblis maksudnya apa sih? Ini dijelaskan oleh Kristen di Inggris. Ini namanya epilepsy.org.uk ya. Jadi ini adalah organisasi untuk orang-orang ayan di United Kingdom atau Inggris. Perhatikan di sini. Jika diperlukan bukti tentang hubungan ilahi dengan epilepsi atau ayan, Alkitab, Bible memuat banyak referensi dalam perjanjian baru. Jadi dalam Kristen itu, kalau hubungannya udah sama Tuhan, gak jauh-jauh soal ayan. Kalian ayan dulu, baru terbukti ada Tuhan dalam diri kalian. Ini dibilangnya begitu. Tuh, epilepsi dalam Bible. Referensi dalam perjanjian baru memuat banyak. Nah, nanti di sini satu nih. Kemudian ada uraian dalam KPR 939 di mana Santo Paulus sebagaimana ia dikenal sebelum pertobatannya menjadi Kristen dilaporkan mengalami apa yang diyakini banyak orang sebagai serangan ayan. Jadi ngapain ke nabi kami, bre? Paulus yang ayan.
Sekarang apa buah baik yang keluar dari orang punya sakit ayan? Pantesan kalian tuh iri banget sama Islam gitu. Oh iya, yang diimaninya aja orang-orang sakit ayan. Ini ada 50 kalau nggak salah kita baca di sini, ada 50 tokoh Kristen yang punya penyakit ayan gitu. Serangan epilepsi loh. Katanya ketemu Yesus. Ternyata secara medis diolah sakit ayan dia. Ya masa Yesus turun dalam ayan? Aduh, lu ini jadi kesini dulu, Bre. Kan lu lahir duluan. Jadi coba teliti dulu kenapa bisa ada sakit ayan dalam kekristenan, terutama si Paulus ini. Apa buah baiknya dari sakit ayan tersebut? Ini lu kenapa pembatasan ya, Bro ya? Ya lanjut aja nggak apa. Ya nanti kita lanjut lagi ya, supaya nanti keluar dulu ya. Kalau enggak ini kita sama-sama hancur di sini. Oh gitu, jadi lu keluar dulu berarti? Iya, gue keluar dulu ya, harus ini. Oke. Ini kebanyakan menghujat kayak gini. Bentar ya, kita soalnya kena ini. Gimana sih? Gores menyiarkan apa yang exposure live ya. Dibatasi dia. Kenapa ya ini? Ini kenapa ya? Lu ngerokok ya, Bro? Enggak, aman gua. Enggak ada ngapa-ngapain, gua enggak ngerokok. Enggak ada peringatan. Kosong. Tuh. Udahlah ya. Lanjut aja dulu. Oke ya. Kita lanjut aja lah. Oke ya teman-teman semua ya, kalau kita melihat tadi ya, sebenarnya Sahih Bukhari ini sudah menjelaskan ya bahwa ada gangguan jin ya. Entah teman kita ini juga nggak ngerti tentang Sahih Bukhari, penjelasannya bersabda sampai kena sihir dan kena ruqyah itu ya. Jadi ini Nabi yang sendiri bersabda ya, penyakit ain adalah tato benar dan melarang tato. Jadi ini kalau seandainya Nabi itu mengatakan benar adanya, apakah ini salah gitu? Penyakit ain ini adalah gangguan jin atau sihir. Sahih Bukhari 5488. Ya. Dan kalau kita baca selanjutnya, saya juga mendengar hadis tersebut. Jadi ini penyakit ain ini, kalau teman-teman kita tadi baca, saya karena mau untuk membuktikannya saja, ini ada ruqyah. Ya, Aisyah meruqyah. Nah, kalau kita lihat di sini ruqyah ini tentang, kalau teman-teman baca aja, ini tentang apa? Ya Tuhan, hapuslah Tuhan, hapuslah penyakit. Di tanganmu lah kesembuhan. Sungguh tidak ada yang menyingkap penyakit itu kecuali Engkau. Jadi kalau teman-teman lihat apakah dia itu penyakit ainnya, tendensiusnya yang namanya kena kesurupan ya. Dan Muhammad itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Jin ya, ini kalau kita lihat masalahnya ya, Nabi itu ini bersama-sama juga dengan jin ya. Sorry, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Sorry, ini ya. Ini Muhammad ini berdesakan ya. Jadi saya masih, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, itu jin-jin itu berdesakan dengan dia, bre. Makanya ku tanya, bre, apakah ini Muhammad kena penyakit ain? Ya. Apakah Muhammad ini kena yang namanya kesurupan, kerasukan? Ya. Supaya kita juga mau tahu nih, bre, apa yang disampaikan di sini, cobalah untuk supaya dibantah ya. Karena ini Nabi sendiri yang membenarkan dalam Sahih Bukhari 5548.
Ya. Jadi teman-teman semua ya, saya kira teman-teman semua udah mengerti ya bahwa Paulus itu kalau yang namanya hal-hal yang namanya ketuhanan, masa hanya diminta tentang kebaikan ya. Kalau kita juga mau ngomong tentang segala sesuatu yang kebaikan, Paulus itu benar-benar mengajarkan suatu hal yang memang karena dia itu diurapi oleh Roh Kudus, masa hanya dengan ngasih duit, tetapi dia mengusir roh jahat dari perempuan itu. Ya, ini suatu tanda bahwa Paulus ini pengikut Kristus yang benar. Bukan dengan cara semua orang. Gini bre, kalau Anda menghitung bahwa orang baik, saya itu lebih baik dijadikan nabi. Kalau seandainya bre hanya bilang bahwa segala sesuatu itu hanya tentang memberi kepada orang. Ya orang baik juga dikasih bre. Mending Anda panggil Indra Kents aja gitu yang dulu bagi-bagi. Wow, murah banget gitu. Itu suatu pertanda kalau seandainya hal-hal nabi itu dijadikan dengan kebaikannya. Waduh, itu berat banget bre kalau Anda hanya tanya soal hal-hal seperti itu. Masa semuanya harus ditulis di dalam kitab tentang kebaikan yang namanya murah banget terus dikasih. Pak, ada lihat ini dikasih gitu. Pak, ada kaos kaki dikasih gitu kan. Itu suatu hal yang namanya aneh dan saya baru tahu kalau seandainya dalil orang berbuat baik itu dengan cara seperti itu. Ya tetapi dengan yang namanya mujizat, kalau memang ada orang yang bisa seperti ini di tahun seperti ini, orang yang baik tentang mengusir roh jahat, itu baru dinamakan dipakai oleh Tuhan. Ya karena nggak mungkin Tuhan itu pakai orang yang sembarang dengan mujizat-mujizat seperti ini. Kalau seandainya Anda hanya menyatakan bahwa orang baik itu dengan cara seperti itu, nggak nyambung kita. Mending kita cari orang yang baik aja, bukan nabi, bre. Karena segala sesuatu itu kita harus lihat dari buahnya lah. Dia mengusir roh jahat dengan menggunakan Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu buktikan sebaliknya bahwa Muhammad itu mengusir roh jahat. Kalau memang Anda mau yang seperti itu, silakan. Oke. Ini kayaknya Kayaknya 5 menit dibuang percuma kayaknya. Jadi kawan-kawan ternyata ini mata pisau ngomong penyakit ini itu gangguan jin itu tuh datang dari dalam kurung, bre. Datang dari dalam kurung. Ini kalau kita buka ke sini, ikhwan ya. Kita lihat sini ya. Kita buka sini. Ini kan ya Sahih Bukhari 5488. Penyakit ain dalam kurung gangguan jin atau sihir. Ini dalam kurung dia terjemahin adalah gitu kan. Gua cek lah. Oh, penyakit ain itu gangguan jin. Gua cek nih terjemahannya. Kan ini zaman udah digital ya. Gua cek nih terjemahannya. Ini gua sini, gua copy, gua bawa ke sini. Paste. Itu. Mana, bre? Mana? Ain itu nyata, udah ya. Nih, ini yang keduanya sekarang, yang kedua. Gua copy lagi sini. Gua copy nih. Gua copy. Nah, itu. Dan beliau melarang tato Ibnu Hazar. Mana gangguan jinnya mana? Mana? Dar, selamat datang di kebenaran. Bre, makanya jangan dalam kurung gitu loh. Jangan dalam kurung mulu lu beriman itu gitu. Ngerti original teks itu penting, bre, serius. Original teks itu penting supaya lu tidak tersesat dan mati-matian membela orang yang bener-bener ada sakit ayannya gitu loh. Lu lihat deh kawan-kawan, nggak dibahas sakit ayannya Paulus. Menghindar dia. Sakit ayannya Paulus nggak dibahas. 2 Korintus 12 nomor 7, ada utusan iblis. Utusan iblis diterjemahkan oleh tenaga medis, ini sakit ayan. Nggak dibahas. Kenapa? Ketahuan Yesusnya nggak nyembuhin Paulus. Ya, nggak bisa Yesus nyembuhin sakit ayannya Paulus. Dibahas dong, bre. Oh, itu bukan sakit ayan, itu ayan rohani. Kan bisa gitu. Biasanya kan gitu kan suka yang, oh itu alegori. Ah, kan biasanya gitu Kristen. Kok nggak dibahas, ini menghindar? Kita kan lagi bahas penyakit nih gitu. Lu bilang gangguan jin, gua bantah dalam kurung itu. Dalam hadis original teksnya nggak ada. Sekarang gua bahas lu, Paulus sakit ayan. Kok menghindar? Bahas dong. Sakit ayan Paulus. Yesusnya mana Yesus? Roh Kudus, Allah Bapa, diem-diem baik, dibiarin Paulus sakit ayan. Orang baik loh. Kan tadi dibilang di awal,
kalau mau lihat orang berbuah baik, lihatlah dari perbuatannya. Nah, ini pohonnya nih, ayan nih. Pohonnya sakit ayan nih. Buah apa yang keluar dari orang ayan? Buah apa? Buah apa? Pengen tahu gua. Buah apa coba pengen tahu? Gitu. Dibahas dong, jangan kabur-kaburan, bre. Paulus ini masih baik gua, nggak gua eskalasi ke Yesus, masih di Paulus. Bahas dulu ayannya, gitu. Ya, dibahas dulu itu, bre. Soal penyakit ayan udah kelar nih, gitu. Sekarang ini nih. Karena ini gua tambahin lagi dibuat kalian ya. Nih, ini buah dari orang sakit ayan. Buah dari orang sakit ayan. Lu lihat di sini ya. Buah dari orang sakit ayan itu, bre. Nah, ini nih. Nih, lihat ini nih. Ini ini berapa ya? 2 Korintus 10 nomor 15. Paulus berkata, kami tidak bermega atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Apa ini orang ayan minta dihormati? Kami berharap penghormatan lebih besar, katanya. Kenapa, bre? Katanya orang baik. Gila hormat orang baik. Baru tahu gak orang baik gila hormat? Penghormatan lebih besar lagi di antara kamu gitu loh. Dibahas udah. Dibahas. Ini kok orang katanya orang baik nih, sakit ayan gila hormat, dibahas gitu. 1, 2 nih gue kasih. Ini di 2 Korintus 12 nomor 11 ya. Jadi kalau yang sakit ayannya itu diterjemahkan, ditafsirkan dari sini oleh orang-orang komunitas epilepsi. Nah, ini kalau kita ke 11 lihat di sini. Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Idih, minta dipuji orang ayan. Orang ayan kok minta dipuji-puji? Coba. Gue pengen tahu orang Kristen ngebelanya gimana, coba. Pengen tahu gue. Oh, ini Paulus itu minta pujinya puji rohani. Lah gitu, siapa tahu gitu kan. Dibahas ya, jangan kabur gitu. Tadi lu cuma orang baik itu cuma ngomong doang, nggak perlu berbuat baik ya. Kan lu gitu. Lah, anjir, sakit bre orang baik nggak ngasih apa-apa terus dibilang baik. Ngomong-ngomong doang semua orang bisa. Makanya perbuatan kan harus diadakan gitu kan. Dan gue balik lagi, kalau lu nyembuhin orang roh iblis itu dukun. Orang baik ngasih barang pribadi dari dirinya kepada orang lain, orang baik gitu. Jangan ngambang bre kalau sama gue nih orang teknis gitu. Jadi kalau lu ngomong A, harus bener-bener ada A-nya itu gitu. Ya, tolong dibahas nih. Orang ayan, buahnya apa? Gitu. Silahkan. Baik ya, jadi kita membahas secara perlahan dengan yang namanya jawaban ya. Tentu kita harus segala sesuatu itu komprehensif ya. Saya akan jawab semuanya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau teman-teman semua mendengar tadi ya, dia bilang bahwa Paulus itu namanya suatu hal yang namanya 2 Korintus 2 ayat 2 Korintus ini ya, 2 Korintus 12 ayat 7. Saya jawab ya. Dan supaya aku jangan meninggikan karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam lagi. Jadi artinya di sini nggak ada, ini gejala bahwa supaya dia jangan sampai apa yang dilakukannya itu supaya dia jangan terlena dengan yang namanya permurtadan terhadap Tuhan Yesus. Jadi di mana dia penyakit ayan, bro? Ya, ini dia secara sadar dia menyatakan itu, bukan dia kena penyakit ayan, bro. Ya, apa yang disampaikan di sini tidak ada yang namanya dia itu kena penyakit ayan. Dia menyampaikan dan supaya aku jangan meninggikan diri dari pernyataan, supaya dia jangan meninggikan diri dari iblis. Bukan penyakit ayan ini. Saya agak sedikit heran dikatakan penyakit ayan. Ya, apa yang Anda sampaikan? Dari buahnya lah kita sudah melihat apa yang disampaikan Paulus tadi. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, Paulus sudah katakan kepada orang-orang untuk jangan sesat. Ya, buah dari Paulus katakan itu jelas. Makanya dia bilang apa? Jangan sembah berhala. Dia tidak pernah melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, kalau kita lihat nih ya. Ini dari tadi. Dia nggak pernah melakukan tadi dibilang ya. Ini loh Paulus, dari buah Paulus. Paulus kamu mintakan buah Paulus. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersina, orang banci, pemburit. Ini pemburit. Ya, banci, pencuri, orang kikir, pemabung, pemfitnah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah.
Ini jelas apa yang dikatakan Paulus. Buah-buah pemikiran dari Roh Kudus kepada Paulus. Ini buahnya. Jangan sesat. Ya, inilah yang Paulus sampaikan. Inilah Paulus sampaikan kepada kita semua. Bukan dengan cara tiba-tiba penyakit ayan. Tidak ada. Supaya jangan. Makanya kalau membaca segala sesuatu itu harus detail. Saya juga detail, bro. Saya orang hukum. Membaca penafsiran hukum itu biasa, analisa hukum itu biasa, bro. Ya, jadi kalau untuk Anda, makanya saya nggak nanggapi yang terlalu hal-hal receh seperti itu. Ya, kalau Anda bilang penyakit ayan kepada Muhammad, oke, apa itu penyakit ayan? Epilepsi. Jadi benar nih Muhammad sedang melakukan epilepsi. Ya, dia tidak lagi yang namanya berbicara dengan yang namanya hal-hal seperti itu. Apakah dia memang tidak benar-benar diruqyah? Makanya dia dikatakan seperti ini. Ini apakah benar Muhammad ini dikatakan sebagai seorang yang penyakit epilepsi atau ain ya? Makanya ketika dalam Sahih Muslim 422, ini Muhammad sedang menghayal atau bagaimana ketika waktu dia ngomong sama batu? Sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Apakah ini gara-gara penyakit epilepsi sedang halu sehingga dia ngomong sama batu, bre? Ya, makanya di dalam surah Al-Hijr ayat 6 ketika waktu dia mengatakan hal-hal seperti ini, dia dikatakan apa coba ya? Kita baca dalam surah Al-Hijr ayat 6, ya. Jadi apakah ini yang dikatakan sehingga kalian mengatakan Muhammad nih, orang-orang zaman dahulu mungkin mengira ya. Nah, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Apa karena dia ngomong sama batu, bre? Yang seperti bre bilang, oke, dia tidak kena kerasukan. Karena bre bilang bahwa saya memakai dalil yang tadi, itu yang diterjemahkan oleh kalian. Tetapi apakah dia gara-gara ngomong dengan batu sehingga dia dikatakan gila? Nah, ini yang menjadi penafsiran sehingga menimbulkan yang namanya kontradiksi, kebingungan ketika bre bilang seperti itu. Apakah benar Muhammad ini penyakit ain? Ya, sehingga dikatakan bahwa dia adalah seorang yang gila, bre. Nah, ini yang kita, kalau memang Anda mau bahwa dia adalah seorang yang penyakit ain, berarti Muhammad ini entah ini mujizat ya. Apakah ini bagian dari mujizat Muhammad? Ya. Sehingga dia ngomong sama batu, bre. Oke lah, kalau tadi saya bertanya kepada Anda tidak menjawab sedikit pun apakah Muhammad pernah mengusir roh jahat? Tidak pernah. Oke lah, kalau memang begitu, apa perbuatan nyata mujizat Muhammad di dalam kehidupan yang ada di dalam dia? Jadi perbuatan nyata ya, bukan perbuatan omong-omong. Ya, thank you. Oke. Mana ribetnya ini? Oke, itu udah. Oke, sip. Iya, jadi soal apa ya namanya, mau lari ke surah Al-Hijr demi apa? Demi menghindari epilepsinya Paulus gitu ya. Ini kan Al-Hijr tinggal dibaca satu perikop lah. Jadi kan ini tadi lu baca di sini nih, lu baca di 6 kan gitu, lu baca di 6 gitu kan. Nah di sini lu baca, tunggu. Nah ini, mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila gitu kan. Dipotong macam Yohanes 10:30. Ini kan ada ayat 2-nya. Orang-orang yang kafir itu seringkali menginginkan kiranya mereka dahulu menjadi orang muslim gitu. Jadi dari awal aja ini udah ketahuan orang kafir. Orang kafir bercerita tentang Nabi, Allah mengisahkan kembali ke dalam Al-Quran. Kan gitu. Udah kelar gitu kan. Toh di At-Takwir ayat 2 juga, sesungguhnya Nabi kamu, teman kamu itu bukanlah orang yang gila. Ada bantahannya. Nah, cuman perkaranya kalau misalnya soal gila, itu kan jatuhnya antara Yesus dan Nabi ya. Mana yang dikatakan yang paling soheh gitu kan. Kalau Nabi kami orang kafir yang ngomong. Kalau Yesus lo kan keluarganya sendiri. Cuma kita nggak ke situ, bre. Kita masih bahas ini.
Paulus Ayan, kenapa lu bohong di depan kamera gitu loh? Ngapain mata pisau? Ngapain lu bohong di depan kamera? Perhatikan ini. Ini lu baca di sini. Nah ini, lu baca di sini. Supaya aku jangan meninggikan. Berhenti di sini. Berhenti di sini coba. Supaya aku jangan meninggikan. Ininya nggak dibaca. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Kok nggak lu baca itu ya? Malu bre. Malu ya. Malu iblis ada di dalam badannya Paulus. Dibahas anjir, ini dibahas. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Untuk apa? Menggocoh aku. Digocoh ini. Jangan takut untuk membaca iman lu sendiri. Lu berhenti di jangan meninggikan di sini. Orang kan bisa baca sampai bawah. Ini Paulus Ayan. Gua tanya, buah baik dari orang Ayan apa? Lu jawab, oh buah baik dari orang Ayan itu begini dan begitu. Harusnya gitu mata. Harusnya gitu kalau jawab itu langsung gitu kan. Udah gitu, ini udah gua kasih datanya. Ini komunitas Ayan di United Kingdom gitu kan. Di sini dikatakan apa? Jika diperlukan bukti tentang hubungan ilahi dengan Ayan, Alkitab memuat banyak referensi dalam perjanjian baru tentang kuasa Allah atas penyakit dan kesengsaraan serta tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Jadi antara Ayan dan Bible itu saling menguatkan. Itulah kenapa di sini ada. Kemudian ada uraian dalam KPR 939 di mana Santo Paulus sebagaimana ia dikenal sebelum pertobatannya menjadi Kristen dilaporkan mengalami apa yang diyakini banyak orang sebagai serangan Ayan dalam perjalanannya ke Damaskus. Ini dibahas. Orang Kristen Indonesia kurang baca jurnalnya orang Kristen Eropa. Orang Kristen Eropa bangga kok ketika Paulus itu sakit Ayan. Kenapa kalian kok menutup-nutupi? Jarang dihotbahin ya? Jarang dihotbahin di gereja ya? Nih di sini juga nih ya, nih 2 Korintus 12 nomor 7 dikatakan apa? Santo Paulus sendiri memberikan bukti lebih lanjut tentang ayannya ketika ia berbicara tentang penyakit fisiknya dalam surat-suratnya 2 Korintus 12 nomor 7. Dar! Paulus sakit ayan. Sakit ayan dia, bre. Kenapa Yesus nggak nyembuhin ayannya Paulus? Katanya Paulus ini orang yang bertobat gitu ya. Ya tobatnya diterima, ayannya kok nggak sembuh? Yesus juru selamat loh bre. Bangkit dari kematian. Wih, banyak saksi melihat. Paulusnya dibiarin ayan. Terus dibangga-banggakan sama mata pisau depan gua. Makanya itu gua tanya, ini orang ayan buah baiknya apa gitu. Oh ini orang ayan berbuat baik dengan cara mengatakan jangan kau mencuri, berzina. Semua orang ngomong bisa bre. Mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya apa? Gua balik lagi. Orang baik selalu memberikan barang pribadinya kepada orang lain. Ada nggak Paulus ngasih barang ke orang lain? Ada nggak? Kalau nggak ada bilang, oh iya nggak ada kalau untuk bukti itu gitu loh. Kan kelar perkara gitu loh. Ngapain lu mati-matian untuk nyerang nabi kami sedangkan yang lu banggakan sendiri sakit ayan gitu. Beresin dulu itu sakit ayan. Baru kita bahas nabi kami gitu loh. Karena nggak kompatibel gitu loh. Penyakit ayan. Lu ayan. Tokoh utama di kitab lu ayan. Oh udah, maaf sorry bre. Oke, ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu ya kita bahas aja ya, segala sesuatu itu untuk yang ayan-ayan ini juga boleh, tetapi dia nggak bisa menjawab ya mujizat nabinya sehingga dia nggak tahu apa perbuatan nyata nabinya sehingga dia nggak jawab lagi bre. Jadi udah stuck di situ, udah bahas ayan aja ya tentang kesukaran ya. Tentang apa yang dilakukan oleh Paulus ya ketika waktu dia mendapatkan suatu hal yang namanya gejala penyakit ayan ini ya, padahal di situ kalau kita bukakan aja kita membaca satu perikopnya sudah sangat jelas ya tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhanku supaya utusan iblis itu mundur, tetapi jawab Tuhanku, cukup kasih karunia aja. Jadi ini bukti yang nyata. Tuhannya ini saling jawab menjawab ya, supaya apa? Paulus jangan meninggikan diri. Makanya tadi ditegaskan di situ. Nih ya.
Masa hanya ngomong-ngomong, kita baca sampai akhir, bro. Ya, memang itu, makanya disiapkanlah. Ya, tentang hal itu sudah aku berseru kepada Tuhanku supaya utusan iblis itu mundur. Tetapi janganlah, jawab Tuhanku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu, kuasa menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungiku. Karena itu aku senang, rela dalam kelemahanku, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab aku lemah, maka aku kuat. Jadi bukan berarti di situ dia langsung kena penyakit, terus hilang penyakit ayahnya. Terus seperti nabimu yang ngomong sama batu, Paulus tetap otaknya jalan, bre. Gejala-gejala seperti itu tidak membuat Paulus itu bermujizat, bre. Nggak kayak nabimu yang ngomong sama batu ini, bre. Ini batu diomongin. Tadi orang-orang pagan Quraisy itu, orang-orang kafir itu. Nih baca, bre. Baca, bre. Sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah, bre. Batu-batu itu memberi salam kepadaku, bre, sebelum aku diutus. Aku ingat peristiwa itu, bre. Nih mujizat apa-apa, bre. Ini yang engkau harus cari tahu, bre. Apakah ini penyakit ayan? Makanya ngomong aneh-aneh, bre. Orang yang kalau kena penyakit aneh-aneh itu dikatakan sedeng, bre. Makanya dia ngomong dengan halusinasi penyakit ainnya, bre. Ini, bre, Al-Hijr ayat 6 ini Allah menceritakan, makanya Allah yang ngasih tahu ke mereka di ayat yang ke-12-nya, bre. Allah memasukkan, apa karena Allah ini merasa bahwa Pak Muhammad ini gimana ya mau dibilang ya, karena tukang melawan apa gimana gitu ya, sehingga Allah tidak mendekatkan menyembuhkan Muhammad. Demikianlah kami yang memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang berdosa, bre. Masa kau mau bilang Allah lagi yang memasukkan, Allah pelaku utama? Ya kan? Kalau nggak ada tanpa sebab, bre. Ini kan, bre, yang tadi ditanyakan, nih, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah, bre. Nah, pertanyaan saya tadi, bre, terkait mungkin apakah ini segala sesuatu mujizat, bre? Ya, tolong, bre, ya disampaikan dulu supaya teman-teman semua bisa lihat, bre. Ya, apa yang disampaikan di sini coba dilihat dulu, bre, apakah benar-benar nabi ini, karena Paulus tidak pernah ngomong sama batu, bre. Ya, tolong di sini, bre, supaya kita juga lihat ke kamera, bre. Saya dari tadi mata saya tertuju ke kamera, bre. Coba, bre, supaya begini. Maksudnya kita dengar ya, minimal kayak gini lah, bre, supaya kita juga tahu, bre. Nggak jangan sembunyi gini, bre, supaya demi kepentingan konten kan, bre. Ya, kalau yang dikatakan tadi Paulus, apakah Paulus itu agak sedikit sedeng ketika waktu dia kena penyakit yang seperti Anda bilang? Dia hanya segala sesuatu penyakit ain itu, yang tadi Anda sampaikan itu adalah simptom konti. Ya, yang artinya itu baru gejala, bre. Gak seperti nabimu yang namanya itu langsung ini kita lihat ya, ngomong sama batu, ya, ini ngomong sama batu, bre. Apakah benar ini penyakit ayan beneran, bre? Jadi Paulus itu kalau mau dikatakan bahwa baik, sudah kukatakan dari tadi, bukan hanya kasih-kasih aja semua orang jadi nabi, bre, atau mau hanya kasih barang aja, bre. Itu lebih baik Anda jadi nabi saja kalau saya selalu membagikan. Sorry ya, apa mujizat Muhammad di negeri Mekah? Ya, sekali lagi itu pertanyaan saya. Demikian. Masih gejala katanya kawan-kawan. Mana? Kok belum rematch?
ini dia ngomong aku nggak dengar apa gimana ya? Ya, ini kawan-kawan ya, bisa dilihat ya, tanpa berpanjang lebar lagi. Penduduk Mekah meminta suatu tanda kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemudian bulan terbelah di Mekah 2 kali. Kemudian turunlah ayat, telah datang hari kiamat dan terbelah bulan. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka baling dan berkata, ini sihir yang terus menerus. Dar, selamat datang di kebenaran. Anjir, ini penduduk Mekah. Penduduk Mekah, Mekah lebih gede dari Yerusalem ya. Ini satu nih udah nih ya. Lu udah tewas bre. Udah tewas lu. Penduduk Mekah menjadi saksi. Itulah kenapa orang Arab Islam. Kan gitu. Dan lu ini ya, satu mujizat ini bre gua kasih tahu. Satu mujizat ini meruntuhkan semua mujizat yang Kristen imani. Kenapa? Karena semua mujizat yang dimiliki dan diimani oleh Kristen tidak diimani di kandang kelahirannya sendiri. Itu kenyataan bre. Serius ini kenyataan anjir. Kalau memang benar bermujizat itu Tuhan lu dan juga murid-murid Yesus, Israel lu harusnya Kristen sekarang. Israel lu harusnya Kristen sekarang. Tapi kan enggak. Ya udah, selamat datang di kebenaran. Gitu ya. Udah gua jawab tuntas tunai. Sekarang gua minta mana perbuatan baik dari orang yang punya penyakit ayan. Mana itu? Kenapa lu kabur terus? Gua minta perbuatan baiknya gitu loh. Terus lu juga nggak bahas ketika Paulus itu haus pujian, gila hormat gitu loh. Ini kan ciri-ciri orang yang punya sakit. Punya sakit ini ciri-ciri orang punya sakit. Lu nggak bahas itu. 2 Korintus 12:11. 2 Korintus 10:15 gitu. Kenapa nggak dibahas? Malu punya rasul gila hormat sama haus validasi. Iya. Itu harusnya dibahas bre gitu loh. Karena itulah buah dari orang sakit ayan. Itu buah dari orang sakit ayan gitu. Dan ketika lu bilang ayannya itu gejala, lu di sini membuktikan Kristen nggak tahu apa-apa soal medis gitu loh. Serius, Kristen itu pengetahuannya tuh buruk soal perjanjian baru. Lu lihat di sini, Bre. Lu lihat di sini. Mana tadi dia? Tunggu ya. Ah, ini. Nih. Kan di sini udah dikatakan di sini. Ini adalah serangan epilepsi diperkuat oleh fakta gangguan. Terus Paulus sendiri mungkin memberikan bukti lebih lanjut tentang epilepsinya ketika berbicara tentang penyakit fisiknya. Bukan gejala, udah penyakit fisik, bre. Terima kenyataan, Paulus lu sakit ayan. Gimana lu mau menang lawan Islam? Tokoh lu aja ayan. Gitu loh. Dalam surat-suratnya 2 Korintus 12 nomor 7 dan Galatia 4, 13, 14. Hubungan antara Santo Paulus dan ayan ini begitu kuat dipahami. Sehingga di Irlandia kuno misalnya, epilepsi terkadang dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Dar, selamat datang di kebenaran, Paulus lu ayan. Udah bukan gejala, udah sakit, dia udah sakit. Kapan Yesus nyembuhin Paulus lu tuh kapan? Hah? Kapan? Gitu loh. Mana mau menang anjing lawan Islam punya penyakit ayan kayak begini. Gitu ya. Dan ini pengetahuan untuk kalian semua ya kawan-kawan ya. Mengenai Paulus gitu. Dan ini datanya dari gue, silakan kalian ambil ini. Dan kredit itu ke gue. Paulus sakit ayan. Udah gitu. Gimana mau menang lawan orang yang sakit ayan begini. Kan gitu ya. Itulah kenapa bre gua tanya gitu. Kalau memang seenggaknya kalau misalnya dia sakit ayan, berbuatlah baik, jagalah omongannya gitu loh bre. Jagalah omongannya. Jangan sebenarnya kamu sebenarnya aku harus kamu puji. Atau enggak kami berharap penghormatan lebih besar dari kalian. Alah. Kalah bre, serius. Jelek kelakuannya jelek gitu kan. Lu cuma bahas-bahas soal mana? Ada batu yang dari mati kemudian menyapa kepada Nabi. Itu buat kami mujizat gitu kan. Tapi kalau misalnya ada utusan iblis di dalam daging orang, lalu orang ini adalah orang pilihan, waduh, satu agama hancur itu, bre. Mending bubar gue bilang, mending merger sama yang ini, yang minoritas yang lain gitu. karena gimana, bre? Ini orang coba lu lihat agama-agama lain deh. Nggak ada satupun tokoh agama yang punya penyakit apa? Ini ayan itu penyakit hina, bre, serius. Gitu. Oh, udahan. Sorry. Lanjut. Aduh. Oke ya.
Ini bagus nih bahas penyakit ayan nih. Apa penyakit ayan Muhammad ini juga. Makanya dia sampai seperti ini ya. Ya. Jadi Paulus itu nggak penyakit yang kalau kita lihat ya penyakit ain ya. Ini sampai di meruqyah ya. Jadi ini kita kembali lagi flashback ya. Kalau tadi yang masih dikatakan ditanyakan ya kan tentang Paulus ya yang namanya memberi segala sesuatu itu Paulus bukan hal-hal yang ini tentang ajaran ya. Sekali lagi ya saya tegaskan ya. Di dalam kekristenan itu bukan tentang yang namanya memberi terus diberitahu, murah banget dikasih tahu. Kami bukan ajaran yang untuk seperti itu, ya. Tetapi yang dipajarkan Paulus adalah kasih karunia, ya. Jadi dia memberikan pengajaran yang benar. Ini tentang ajaran, bukan sifat baik orang, ya. Makanya tidak ada hal yang harus ditulis kalau dia buat baik. Dan satu hal lagi. Paulus tidak pernah yang namanya mengajarkan kekristenan mengambil keuntungan seperti bini orang, harta rampasan. Tidak pernah Paulus itu mendapatkan yang namanya harta tahta dan farjaha. Tidak pernah seperti yang nabimu lakukan ketika waktu pergi merampas orang, terus dia ngambil harta orang, 20% untuk dia. Tidak pernah Paulus itu mengajarkan kasih karunia untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Paulus tidak pernah mengejar tahta. Paulus tidak pernah mengejar harta. Paulus tidak pernah mengejar wanita. Seperti nabimu. Ya makanya kalau dibilang bahwa itu adalah suatu hal yang namanya. Saya heran sekali kenapa harus membela bulan. Apakah ini karena Muhammad penyakit ain makanya dia seperti itu bre. Ya coba bre lihat aja nih. Ya penyakit ain orang-orang ayan. Ayan itu pas ini penyakit ayan ini teman-teman semua ya sampai di ruqyah makanya mulai halu dengan hal-hal seperti itu sampai hari ini bulan tidak pernah terbelah. Bulan ada berapa di atas bre ya dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai 8 ini berarti dia mulai membantah lagi ini ayatnya sendiri dari Allah bilang apa? Kalau seandainya bulan itu terbelah dua, maka itu tanda-tanda kiamat. Ini kiamatnya kapan? Aduh, ini lagi ada-ada aja ini. Ya, ini kiamatnya kapan, bre? Saat kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Aduh. Kapan kiamatnya ini, bre? Kalau tentang hal-hal seperti ini, Allahmu sudah katakan bahwa Muhammad itu nggak dapat apa-apa. Ini tentang hari kiamat. Ini kita lihat ini bulan masih ada satu ini. Ya apakah Muhammad ini adalah seorang penyakit ayan yang seperti Bre bilang menghayal saja. Ya ini contohlah kalau ada suatu hal manfaat segala sesuatu gitu. Ya jadi kalau kita lihat apa yang didapatkan Muhammad ini tentang mujizatnya, ya ini memang tidak ada gunanya bulan terbelah untuk apa bre? Tetapi mengusir roh jahat, itu yang dilakukan Paulus. Yang lumpuh disembuhkan, itu yang dilakukan Paulus. Dan Paulus tidak pernah menyadar, Paulus ini orang yang selalu sadar bre, bukan penyakit ayan yang itu baru apa yang ada dalam dirinya, ya. Sama seperti Muhammad ini, ya. Kita beda kelas, makanya kalau seandainya ada orang yang percaya kepada Muhammad, karena Muhammad ini mengajarkan Islam mendapatkan harta, tahta, dan wanita. 20% dari harta rampasan itu kepada Muhammad. Semua budak itu dipilih oleh Muhammad dulu dengan harta rampasan. Ajaran macam apa ini ketika waktu orang ngajarin yang namanya dari Allah, tetapi menyuruh orang untuk namanya merampas harta orang. Harus mendapatkan jizyah. Apakah Allahnya tidak pernah membantu Muhammad sehingga harus ayo kita serang, kita ambil hartanya? Parah sekali ajaran macam apa ini. Ya. Makanya di dalam hal-hal yang Muhammad ajarkan ini coba kita lihat ya. Apakah ini sebuah mujizat, bre? Ya, ngomong sama batu ini memang benar-benar mujizat. Pastikan dulu bahwa ini adalah mujizat, bre. Ya, bahwa sesungguhnya aku ini mengenal batu di Mekah, batu ini ngomong kepadaku, ini apakah ini benar-benar mujizat bre, dianggap mujizat.
Serius loh, karena Al-Hijr ayat 6 ini orang-orang udah bilang loh, ya, Muhammad ini siapa loh, ya. Makanya coba diperhatikan dulu apakah benar Muhammad gini gila atau penyakit ain, bre. Ya, terus mujizatnya apa? Tolonglah, ini membantah dalilmu sendiri di dalam surah Al-Qamar. Ya, sedang banget mata pisau, gue bisa lepas bre, gue bisa lepas ngomongnya serius. Oke, ini satu, lalu kemudian ini dua, bre, gitu loh. Tolong dibedakan dulu. Nabi kami kena penyakit ain. Paulus lu kena penyakit ayan. Jangan ketuker-tuker. Ayan itu Paulus ayan, ayan gitu. Kalau ain, aduh gitu. Kalau ayan, kayak gitu deh. Jangan lu nistakan apa yang terjadi terhadap Paulus lu kepada Nabi kami gitu. Karena orang-orang yang mengatakan Paulus ayan bukan Muslim tapi Kristen. Kristen yang ngomong itu. Orang-orang yang Kristen komunitas ayan di Inggris sono gitu. Nah, lalu kemudian lu bilang, nanya lagi tadi, mana mujizat Nabi kami? Tadi udah gua kasih bulan terbelah, gitu kan? Kalau misalnya bulan terbelah terus, nggak nyatu lagi, bukan mujizat namanya, bre. Itu kiamat. Lu bantah itu perkataan tertulis harusnya. Ini hadisnya doif, ini hadisnya nggak terjadi, kayak gitu. Kayak gitu dong. Udah tertulis kok. Lu harusnya bantah, hadis itu nggak asli. Nah, kayak gitu harusnya. Udah lu kalah telak, udah 3-0 di sini. Nah, sekarang kalau lu mau lihat gitu ya, pengajaran Paulus yang lainnya gitu, selain apa namanya, selain harus berbuat baik begini dan begitu. Lihat nih. Ini orang penyakit ayan ngomong kayak gini nih, lihat nih. Ini orang penyakit ayan. Lihat sini. Galatia 4:19. Sini, belajar sama gua. Gejala-gejala orang penyakit ayan. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi. Paulus sampai lupa gender, anjir. Terdiam dia. Ini coba, satu-satunya manusia cowok ngomong sakit bersalin cuma Paulus. Atau enggak ini queer-queer lah kayak gitu. Bayangin itu. Sakit bersalin, Paulus ngomong sakit bersalin. Apa kurang sakit ayan ini orang? Satu. Yang kedua, gua kasih sekarang yang kedua. Perhatikan di sini. 2 Korintus 11 nomor 2. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bayangin. Orang ayan berpikir Kristus suka perawan. Orang ayan, bre. Waduh, terdiam, bre. Jadi lu gimana mau bela mati-matian Paulus lu? Bukan ayan anjing. Omongannya aja kayak begitu, bayangin. Cowok, aduh saya merasakan sakit bersalin lagi. Berapa kali dia melahirkan, bre? Apa nggak meledak itu kelaminnya? Apa nggak meledak itu sakit bersalin? 1, 2. Yang 2, aku menyerahkan kamu perawan suci kepada Kristus. Otak di mana, anjir? Yesus ini di dunianya aja nggak kawin gitu. Nanti di sorga dia dikasih perawan suci. Oh, itu perawan itu kelakuannya perawan. Di mana lu melayang-layang di permukaan air? Perawannya perawan rohani. Nanti ada lagi dong vagina rohani. Makanya habislah ini malam ini nih gue bongkar-bongkar semua kelakuannya Paulus. Baru Paulus loh. Belum Yesus, belum Roh Kudus, belum Allah Bapa. Nanti kita kesana lah kapan tapi ya. Sekarang Paulusnya aja dulu. Jadi untuk diketahui oleh kalian semua ya, Nabi kami kena penyakit ain sembuh oleh ruqyah. Paulus kena penyakit ayan sampai mati dipenggal nggak sembuh-sembuh ayannya. Itu perbedaannya, bre. Ya, itu perbedaannya. Nabi kami ketika bermujizat satu Arab Islam. Paulus dia bermujizat, ayannya nggak sembuh, Kristennya nggak ada di Israel. Ini kenyataannya, bre. Ini kenyataan, nggak bisa dibantah sama sekali gitu loh. Dan kalau lu tahu bentuknya Paulus kayak gimana, dia botak dia. Dia botak, tingginya 135 cm lah, sepaha gua. Ini ada datanya, nanti gua keluarin lah ya kalau sempat gitu. Dan apa ya namanya? Menyedihkan, bre.
Maka dari itu gue tuh suka lucu untuk orang-orang yang benci Islam dari Kristen gitu loh. Lu tuh nggak tahu orang-orang yang kalian imani kayak gimana kelakuannya, kayak gimana bentuknya, bagaimana ekonominya ketika dia hidup. Sampai lu mencoba untuk menghujat Islam gitu loh. Dimana Nabi kami ini orang sukses, satu Arab mencintai dia gitu, sampai ke Indonesia cintanya. Lah Paulus lu coba bayangin, sakit ayan iya gitu kan. Lalu kemudian kata orang juga sakit sampar gitu. Dia berpikir bahwa dia pernah bersalin. Anjir, cowok bersalin. Begini ya, buar gambreng. Ya nunjuk jadi gambreng. Bersalin, lu bayangin. Mau menang gimana lawan gua, bre? Gitu. Thank you. Oke. Cek ya, ini udah kita lanjut lagi guys ya. Jadi kalau ngomong tentang hal-hal seperti ini, ya, kata Paulus ini Paulus ini bukan orang buta huruf ya. Ketika waktu hai anak-anakku, karena kamu akan menderita bersalin lagi. Paulus sedang menjelaskan kepada umat-umatnya kalau seandainya kalian kembali murtad, itulah yang akan membuat dia tuh hancur lagi, kembali lagi. Makanya bahasanya itu tentang yang namanya mengingatkan. Paulus ini seorang yang memang cerdas, jadi bukan yang namanya buta huruf. Tapi ya kita mengetahui lah, umat-umat yang dikatakan nabi, karena mereka tidak mengerti dengan yang namanya alegoris, memang Nabi sudah katakan kepada umat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Islam adalah umat buta huruf. Tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa menghitung. Makanya tidak mengerti arti metafora, alegoris. Ini di Sunan Nasai 211 ya. Jadi kalau memang terbatas seperti nabinya juga katakan dia buta huruf. Jadi apa yang kalau kita sampaikan mereka memang nggak ngerti kata-kata yang namanya alegoris, perumpamaan, ya, metafora. Makanya ketika waktu bulan terbelah dua ini dari mana sumbernya? Ya ini jelas ya, Nabi buta huruf, umat buta huruf. Jadi kalau teman-teman semua, ya saya ingatkan kepada teman-teman semua, ya, kalau belajar dari seorang yang baik, tentunya teman-teman harus mencari yang namanya guru yang baik. Coba Anda cari saja satu manusia yang buta huruf. Anak Anda itu buta huruf. Anda suruh belajar kepada manusia buta huruf. Apakah dia bisa membaca? Tidak mungkin bisa. Ajarannya pasti hanya ajaran yang mana? Yang ajaran cebo pakai 3 batu. Ya itu seperti itu. Ajarannya ajaran apa? Ajaran masuk ke kamar mandi dengan kaki kanan. Tidak mengajarkan suatu hal yang baik. Tidak mengajarkan suatu hal. Ini kita kasih contoh aja teman-teman. Di mana orang buta huruf bisa mengajarkan orang bisa membaca. Ya, ini saya kasih tahu teman-teman semua. Coba teman-teman buktikan sendiri. Di mana orang buta huruf bisa mengajarkan orang supaya pintar. Atau mungkin lah ya, kita sampaikan nih. Ya, kalau memang Muhammad ini adalah orang yang benar ya. Kalau memang Paulus orang ini yang salah. Buktinya orang Kristen di dunia ini menjadi nomor 1. Bahkan kita lihat aja di Indonesia ini. Mau dari yang namanya ekonomi, 10 orang terkaya. Mau dari yang namanya kesehatan terbaik, rumah sakit terbaik. Mau dari yang namanya pendidikan terbaik, sekolah Kristen, rumah sakit Kristen. Bahkan yang dicari pun untuk main bola, datang ke Indonesia orang Kristen. Bukan yang datang dari Arab semuanya. Kalau memang Anda mengatakan bahwa yang Paulus katakan itu adalah tidak benar. Dan yang Paulus ajarkan itu adalah Paulus orang penyakit ayan. Tidak. Tetapi Paulus itu mengajarkan segala sesuatu dengan kata-kata metafora, retorika yang jelas. Makanya kami mengerti dan memahami. Paulus nih, beda mujizat nih. Muhammad mengajarkan mujizat. Belah bulan apa untungnya? Paulus hanya dengan sapu tangan aja orang sakit bisa sembuh. Penyakit orang sakit itu sembuh. Nih Paulus hanya ada orang mati di situ, dia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah merebahkan diri ke atas orang itu, lalu mendekapnya, jangan ribut sebab ia masih hidup. Paulus menyembuhkan orang mati. Beda dengan nabimu, apa yang bisa dilakukan? Belah bulan apa untungnya ini?
Yang kalau kalian itu yang wajar-wajar aja lah. Tolonglah sampaikan tuh segala sesuatu tuh. Kalau memang ada yang namanya mujizat, ya yang seperti manusia biasa nggak bisa lakukan lah. Contohnya nih ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi gitu kan. Kasihlah yang fakta-fakta lah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir istrinya dalam satu malam. Dan istri beliau di saat itu adalah 9 orang. Yang kayak gini mungkin masih lebih masuk akal, bre. Supaya kita bisa tahu, oke, dia memang tidak seperti orang normal gitu. Jangan yang membelah bulan, apa itu? Kalau menggilir istri 9 dalam satu malam, oke saja. Ya, yang dia lakukan itu oke saja karena itu di luar akal batas manusia. Tetapi yang namanya hal yang seperti ini memang di luar akal batas manusia. Jadi itulah perbedaan antara Paulus dan Muhammad. Paulus mengajarkan segala sesuatu tidak mendapatkan keuntungan dan mujizatnya nyata untuk kepentingan orang lain. Tetapi Muhammad tidak ada mujizat yang menguntungkan. Ya, saya kira ini sudah jawaban saya ya terkait dengan hal ini. Setelah itu nanti Anda langsung jawab saja. Nanti kita tidak ada lagi pertanyaan ya karena ini udah sesuai ketentuan ya jam 8. Silakan. Oke, Bre, siap. Oke. Sekarang tadi kita udah saksikan sendiri kawan-kawan muslim ya, Kristen ketika terpojok keluarlah kata-kata ini itu metafora. Asik. Kena di sini, Bre. Artinya Paulus ya yang ayan itu rohnya. Kan gitu ya? Kan metafora. Rohani, alegori. Rohnya yang ayan kalau gitu, bukan badannya. Ya, gitu ya? Iyalah. Oh iya, sorry bre, sorry. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. belum mulai. Sorry. Ya, gitu. Keluar kata-katanya bre, kata-kata mutiara Kristen. Itu metafora, asik. Itu rohani, itu alegori, asik. Anjir, gue kalau udah kayak gitu tuh Kristen tuh suka iba, gue serius. Suka iba. Kenapa? Karena mereka yang tertulis di situ ngomongnya bener-bener, tapi karena Kristen 2025 malu membacanya, sehingga mereka mentafsirkan, diplesetkan jadi rohani atau alegori gitu kan. Selamat datang di kebenaran, bre. Kami pakai yang tertulis, bukan pakai apa yang lu mau. Gitu. Lu mau halu kemana kayak terserah. Orang tertulis bersalin kok. Lu mau halu kemana terserah. Orang tertulis di dagingnya ada utusan iblis kok. Kalau lu malu dengan kitab lu seperti itu, ya lu tinggalkan aja agama lu. Kan gitu. Gue bangga-bangga aja. Ada batu menyapa nabi, gue bangga. Ada bulan terbelah, gue bangga gitu. Nggak seperti kalian. Kalau kalian, apa yang misalnya ini, aku dan Bapak adalah satu. Oh, itu bukan alegori, beneran itu. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, pilih-pilih anjir. Memalukan bre iman seperti itu, gue kasih tahu. Kalau memang lu mau semuanya benar semuanya. Kalau salah semuanya. Sama kayak gini ya. Ketika lu bawa nih hadis, oh belah bulan nggak percaya gue. Tapi ketika lu bawa, oh ini bisa menggauli 9 istri dalam satu hari, lu percaya itu Roh Kudus bekerja pada lu untuk Takiah Korintus. Anjing keren banget gue nge-rap. Takiah Korintus lu. Lu kalau satu hadis lu percaya, semua lu percaya. Jangan kayak orang epilepsi bre, milih-milih. Satu percaya, semua percaya gitu loh. Kayak gua, Paulus bersalin, gua percaya. Paulus misalnya suka Yesus kawin sama perawan suci, gua percaya. Paulus berkata jangan memburit, gua percaya. Nggak ada gua pilih-pilih. Kenapa kalau Kristen itu comot-comot dia? Nggak di kitab gua, nggak di kitabnya sendiri, comot-comot. Malu, serius. Malu lu ya? Nggak bisa bre. Ini Kores ini gua hakim yang adil. Semua data gua bawain, lu makan itu mentah-mentah. Kayak gitu. Gitu ya. Nah terus berikutnya ini soal Paulus. Dibilang katanya, oh nabinya Islam itu buta huruf. Katanya, macem nggak buta huruf aja ini murid-muridnya Yesus, bre. Ini lu makan ini KPR 4:13. Di sini dikatakan begini ya kawan-kawan Kristen belajar semua. Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Gitu katanya. Gitu katanya. Tapi ada Takiah Korintusnya kawan-kawan di sini. Kalau kita buka bahasa Yunaninya, di sini ada kata agramatoi, eisin itu verb ing, kai idiotai. Nah, ini agramatoi, apa ini agramatoi? Kita buka. Itu kan ada leksikonnya 62, kita buka nih. Nah, agramatoi itu apa di sini kawan-kawan? Buta huruf. Lu bakar itu kitab Yohanes sama kitabnya Petrus karena buta huruf. Kayak nabi gua buta huruf.
Ngapain lu pakai? Ngapain lu pakai? Berikutnya, selain itu, berikutnya Petrus dan Yohanes itu adalah idiotes. Idiotes ini apa di sini? BOD hodar, bakar itu kitab, bre. Bakar kitab lu Yohanes sama Petrus. Karena lu nggak suka orang buta huruf, apalagi idiot, kan gitu ya. Selamat datang di kebenaran, mabre. Berikutnya, kalau lu nggak suka ada orang yang dikatain gila gitu loh. Ya lu ini aja, lu buang aja Yesus lu, bre. Ini kan paling gampang ini. Kita buka di Markus aja. Kita buka di Markus 3:21 sini nih. Ya, ini juga berhubungan kenapa Paulus ayan gitu dan tidak sembuh. Ah, lu buka di sini. Nah, sini ya. Waktu kaum keluarganya, anjay, mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. D-nya gede ya. D-nya gede ya. Sebab kata mereka, iya, I-nya gede, tidak waras lagi. Dar, selamat datang di kebenaran. Tuhannya Kristen tidak waras. Murid kesayangannya Tuhan Kristen epilepsi. Mau jadi apa ini agama? Ini tidak waras gitu. Ngapain lu ke nabi kami ketika Tuhan lu aja belum sembuh gitu loh. Oh, jangan marah, bre. Ini kenyataan, gue pakai data loh ya. Gue pakai data gitu kan. Jadi udah gue kasih tahu di Al-Hijr, itu orang kafir yang ngomong. Gila. Allah mengabadikan perkataan orang kafir. Kalau di sini, apa ini ya? Markus mengabadikan perkataan keluarganya Yesus. Tidak waras. Lu kayak mana Allah jadi manusia, manusianya tidak waras ya? Kayak mana konsep Kristen sih mau selamat gitu? Tuhan tidak waras, muridnya epilepsi. Mau gimana mau menang lawan kita? Gitu. Yuk, silakan. Ini bre, apa closing statement? Oke. Oke ya. Ini closing statement ya. Kita pada konklusi ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua ya, kita sudah diskusi dan kita sudah mendengar juga tentang apa yang ada ya dalam hal namanya, tadi mungkin sempat ada menyinggung ya, dan tentang yang namanya Galatia 2 itu kita bisa baca di ayat yang ke-1-nya itu tentang yang namanya anakku. Ya, jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya kalau teman-teman bisa membaca dengan baik ya, saya kira teman-teman dari siapapun ya, saya tidak lagi menyinggung siapapun, bisa mulailah membaca dengan baik ya, dan mengerti ya, jangan sampai hanya menghafal ya. Hidup ini tabiatnya kita, kalau yang tidak tahu kita mencari tahu dari yang tidak tahu ya, karena kebenaran itu adalah segala-galanya. Kebenaran itu harus absolut teman-teman. Makanya apa yang disampaikan oleh Paulus, dia mengajarkan tentang yang namanya kebenaran, tentang Tuhan Yesus. Dia tidak mengajarkan untuk yang namanya suatu hal yang mendapatkan keuntungan. Paulus tidak pernah mendapatkan harta, Paulus tidak mendapatkan tahta, tetapi Paulus mengajarkan yang namanya kekristenan, Kristus, untuk kasih yang nyata. Ya, makanya Paulus selalu dikatakan di sini ya, kita selalu memakai data yang sempurna yang dikatakan oleh Paulus, bahwa orang-orang yang tidak mengikut yang namanya kerajaan surga itu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat kenapa orang-orang itu membenci Paulus, kita sudah sampaikan Bang ya, bahwa apa yang kita ketahui sejak awal ya, saya sudah memberi ayat ini. Orang-orang yang membenci Paulus pasti mereka tidak senang dengan yang namanya sembah berhala, ya, berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, orang penipu, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Artinya Paulus ini mengajarkan kebenaran. Ya, kalau seandainya ada yang bertentangan dan tidak suka dengan yang di Paulus katakan, mereka mengatakan ayo sesat. Ya. Kalau Paulus mengatakan seperti ini karena inilah yang namanya kebenaran. Paulus mengajarkan segala sesuatu yang benar ini karena memang dia tidak mendapatkan yang namanya harta, tahta, dan wanita. Ya, ajaran Paulus itu berasal dari Kristus, makanya dia bisa melakukan apapun. Mujizatnya nyata. Bukan dengan mujizatnya menguntungkan diri sendiri.
Apa mujizat-mujizat yang memang kalau kita lihat ya sejalan seperti yang Tuhan Yesus juga sudah sampaikan, membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit. Itulah Tuhan yang benar, teman-teman. Itulah dari buahnya lah kita melihat. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita melihat ya ada orang yang memang nanti ya, ini Matius ya 7. Kita lihat di sini ya teman-teman semua. Jadi kita bisa melihat dari buahnya lah ya teman-teman semua. Yang namanya buah itu kita bisa tahu dan kita bisa melihat siapa ini yang menguntungkan diri sendiri. Siapa nih yang mau hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Ya. Jadi teman-teman semua sudah disampaikan di dalam Matius 7 ayat 15 ya. Nih teman-teman semua ya. Nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Mereka adalah serigala buas, tetapi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapat memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi itu dari yang kita lihat ini, ya teman-teman semua, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Paulus tentang kebenaran yang hidup. Dan kebenaran itu harus absolut. Jika ada yang bertentangan dengan Paulus, maka dia adalah pembenci Paulus dan dia adalah penyuka yang namanya, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa mereka adalah penyembah berhala, orang cabul, berzina, banci, pemburit, dan orang kikir. Jadi dari buahnya lah kalau mereka membenci Paulus, itulah orang-orang yang suka melakukan hal-hal seperti itu. Ya, saya kira karena debat yang singkat ini akan ada banyak yang nanti mulai bertanya-tanya, oh bisa ya Paulus melakukan hal-hal yang terbaik dibandingkan hal yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya teman-teman semua mau membaca dan belajar dengan baik dan berpikir kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mantap, mantap. Ya, jadi gue punya 2 utang ya. Karena nyiapin data itu makan waktu. Oh, sorry. Karena nyiapin data itu makan waktu. Pertama siapa namanya? Mata Pisau bertanya, di mana Nabi kami mengusir roh jahat ya? Kalau di kita tuh namanya jin-jin gitu ya. Nah, itu bisa dibaca. Ini mutawatir. Salah satunya di Musnad Ahmad 7628. Di sini jin ifrit telah meloncatiku semalam untuk memutuskan sholatku, maka Allah memberi kekuatan kepadaku darinya hingga aku mampu menangkapnya dan sungguh aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, lalu pada pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Jadi jin ifrit itu bisa kalah oleh Nabi, ditangkap dan mau diikat ke tiang masjid gitu. Jin ifrit. Kalau cuma ngusir-ngusir doang biasa. Ini Nabi kami diberantemin itu jinnya gitu. Levelnya lebih tinggi, Bre. Lalu kemudian soal mujizat-mujizat yang lainnya, ini bisa dilihat pada hari itu ketika seorang tentara Islam mengejar tentara musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba terdengar oleh bunyinya suara cemeti di atas kepala seorang musyrik itu, dan suara seorang penunggang kudang berkata, majulah terus wahai Haizum. Tanpa diduga seorang musyrik yang berada di depannya telah mati terkapar dengan hidungnya bengkak dan mukanya telah terbelah seperti bekas pukulan cambuk serta seluruh tubuhnya menghijau. Lalu tentara muslim itu datang melaporkan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, kamu benar, itu adalah pertolongan Allah dari langit ketiga gitu. Jadi malaikat bantu perang, itu mujizat juga. Lalu kemudian di Sahih Bukhari, Nabi SAW bejana air saat beliau sedang berada di Zaura dekat pasar di Madinah. Lalu beliau meletakkan tangan beliau di atas bejana tersebut. Maka memancarlah air dari sela-sela jari beliau, lalu orang-orang berwudu. Qatadah berkata, aku bertanya kepada Anas, saat itu berapa orang jumlah kalian? Anas menjawab 300 orang atau kurang lebih 300 orang. Jadi dari tangan Nabi keluar air tersebut digunakan untuk berwudu oleh sahabat-sahabat Nabi gitu. Dan berbeda dengan Kristen, Bre, banyak banget terpisah gitu mengenai mujizat-mujizat Nabi. Tapi kami tuh enggak membuat itu sebagai hal yang spesial, inilah membuat orang percaya kepada Islam, enggak. Islam itu lebih kepada Tuhan itu satu, semua nabi lu imani, jalankan perintahnya, kelar. Enggak jualan-jualan mujizat, Bre. Kita enggak jualan mujizat. Banyak sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Dan
balik lagi seperti yang gua bilang ya kawan-kawan. Ketika Nabi bermujizat, lalu kemudian orang-orang mendapat manfaatnya, maka dilihat di 2025, Arab satu Arab itu Islam. Mujizatnya kepake. Tapi kalau kita lihat Yesus, Roh Kudus, murid-muridnya gitu kan, mereka bermujizat, kemudian Israelnya tetap Yahudi, antara dua ini, antara dua. Yahudi bohong atau mujizatnya yang bohong. Selamat datang di kebenaran, bre. Buat gua itu gagal, serius. Lu kalau pengen disebut agama yang bener, di kandang lu harusnya udah jadi itu agama, baru menyebar keluar. Bukan di kandang gagal lalu kemudian lu demosi ke luar, nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Dan sekarang soal akhlak ya bre, di mana topik kita yang kita bahas ini sudah terbukti bahwasanya tidak ada suatu kebaikan dari orang yang mempunyai penyakit kelainan di fisiknya, itu nggak ada suatu kebaikan gitu. Jadi kalau ain ini adalah penyakit orang lain yang ditimpakan kepada kita, sedangkan ayan adalah penyakit dari dirinya sendiri yang menyusahkan orang lain. Beda, bre. Levelnya beda. Dan jangan sakit hati, ini kenyataan. Gua bawa data Paulus Ayan itu dari orang Kristen Eropa. Gitu. Gitu ya, orang Kristen Eropa. Itulah kalau misalnya kita lihat, nggak ada tuh Nabi kita ngomong, aduh umat saya mau murtad, rasanya seperti sakit bersalin. Nggak ada bre, serius. Nggak ada Nabi gua ngomong kayak gitu. Paulus doang yang kayak gitu bre. Makanya kalau lu lihat kebenarannya itu, Nabi kami kena penyakit ain sebagai contoh supaya umat itu tahu ini tuh penyakit ain, gimana sembuhnya, diturunkanlah ruqyah gitu oleh Allah sehingga orang-orang mencontoh gitu kan. Sekarang Paulus kena penyakit ayan nggak sembuh-sembuh, apa mati, apa manfaatnya? Paulus ngomong Tuhannya nanti suka kawin sama perawan, apa manfaatnya? Paulus ngomong cowok bisa tekdung, apa manfaatnya? Rasul ngomong ini seharusnya aku harus kamu puji, apa manfaatnya? Terus ada lagi ngomong begini, saya berharap supaya kami itu dapat penghormatan lebih besar, apa manfaatnya? Apa manfaatnya, bre? Makanya gue bilang ketika lu mencoba menghujat Islam, coba lihat dulu agama lu gitu loh. Udah sempurna nggak? Atau masih banyak yang harus dibenahi kelakuan dari orang-orangnya? Karena kalau mau didialogin gitu ya, terlalu banyak aib yang gue pegang dari Tuhan dan tokoh-tokoh kalian untuk gue muntahkan di sini. Rata kalian bre, populasi udah 6%, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Populasi lu 6%, mau ngehujat Islam, dibalikin nangis, kami dizolimi. Sekian dari kami, thank you, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mata pisau, nanti kita jumpa lagi dalam dialog yang lain, oke? Oke, thank you ya. Hanya bisa menghujat saja.